الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia dan membahagiakan. Anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan tetap semangat. Terus belajar, tidak pernah berhenti. Jangan lupa 3M-nya tetap harus dilaksanakan. Pertama adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami hukum Islam tentang zakat, haji, dan wakaf. Kita akan mengupas satu persatu tentang zakat, haji, dan wakaf. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu adalah tentang zakat. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang ada di pikiran kalian ketika menyaksikan gambar ini? Ironis bukan? Bagaimana kalau keluarga kita yang ada di posisi seperti ini? Juga potret yang seperti ini. Bagaimana para lansia, anak-anak kecil, mereka harus antri untuk menerima zakat dan sedekah. Padahal Rasulullah tidak mencontohkan seperti ini. Karena Umar bin Khattab sendiri bagaimana memanggul makanan yang untuk diantarkan kepada fakir miskin itu dengan bahunya sendiri. Baiklah. Kalau melihat potret-potret yang tadi, sebetulnya itu sangat ironis. Sebagai populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya tidak ada lagi orang-orang yang seperti ini. Karena Badan Amil Zakat Nasional sendiri pada tahun 2020 itu sudah mengeluarkan penelitiannya bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia itu sebetulnya cukup besar. 230 triliun. Luar biasa bukan? Itu potensinya. Tetapi yang baru dikelola itu baru 8 triliun. Sekitar 3,5% saja. Itu artinya potensi yang bisa digali di Indonesia itu sangat besar. Bayangkan jika itu bisa dimaksimalkan. Saya yakin bahwa tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia, tidak ada lagi orang-orang yang harus kelaparan, tidak ada lagi orang yang harus putus sekolah, tidak ada lagi orang yang sakit kemudian tidak tertangani. Tetapi semua akan tercover dengan zakat yang terkumpul tadi. Oleh karena itu, kita suatu saat mungkin akan menjadi para muzaki, maka kita harus tahu bahwa 2,5% dari harta kita adalah hak orang lain yang harus kita keluarkan. Maka sisihkanlah rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik, kita akan pahami dulu apa sih itu antara infak, zakat, dan sedekah. Jadi yang disebut dengan infak itu adalah segala pemberian yang dikeluarkan dalam rangka mencari ridha Allah. Nah, ini yang disebut infak. Jadi yang kita keluarkan, apapun bentuknya, itu semata-mata mencari ridha Allah. Bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Dan juga bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, ini yang disebut dengan infak karena Allah. Nah, infak ini ada dua. Ada infak wajib dan ada infak sunnah. Infak wajib itu disebut dengan zakat dan infak sunnah itu disebut dengan sedekah. Apa itu zakat? Zakat itu secara bahasa adalah tumbuh, suci, dan berkah. Artinya, tidak ada orang yang mengeluarkan zakat kemudian jadi miskin. Kenapa? Karena Allah sudah janji, 1 dikeluarkan maka akan tergantikan 10. Tapi jangan berhitung matematika. Karena Allah akan menggantinya dalam bentuk yang lain. Kesehatan kita lah, teman-teman kita, atau keluarga kita yang hidup berkecukupan. Atau punya sahabat-sahabat yang luar biasa.
Nah, ini adalah bentuk ganti Allah dari apa yang sudah kita infakkan atau kita zakatkan atau kita sedekahkan. Nah, secara istilah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah ditentukan kadarnya dan ditentukan pula yang menerimanya. Perhatikan, kalau zakat ditentukan kadarnya, besarnya berapa, itu sudah ditentukan oleh Allah langsung. Dan ditentukan pula yang menerimanya. Itu artinya orang yang menerimanya pun ditentukan langsung oleh Allah. Berbeda dengan sodako. Kalau yang namanya sodako, pemberian itu berupa materi atau non-materi. Dengan mengharapkan ridha Allah. Kenapa senyum itu disebut sodako? Ya itu tadi, berupa non-materi. Kalau kita bisa memberi sesuatu dengan materi, maka berikanlah, bantulah saudara kita dengan materi. Tetapi kalau kita tidak bisa memberikan dengan materi, maka dengan non-materi. Misalkan ada tetangga yang sedang kesulitan, sedang mendapat musibah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita bisa memberikan materi, berikan materi. Tetapi kalau kita tidak bisa, maka dengan tenaga, atau dengan ide-ide, atau dengan yang paling kecil sekali adalah dengan doa. Senyum saja sudah dikatakan sodako. Ya. Makanya antara zakat sodako ini ada penekanannya pada penerimanya dan kadarnya. Itu yang membedakannya. Oke, apa sih dasar hukum dari hukum zakat? Hukum zakat itu adalah wajib. Ya. Kepada siapa? Nanti akan kita jelaskan. Ya. Pada orang-orang yang memang sudah memenuhi syarat. Diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bisa membersihkan harta dan mensucikan jiwa mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat pada kalimat awal khudh min amwalihim, ada perintah ambillah. Itu artinya bagi orang-orang yang sudah punya kewajiban mengeluarkan zakat tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka wajib diambil oleh orang yang mengelolanya atau oleh penguasa atau oleh amil zakat. Kenapa? Karena zakat ini membantu sebetulnya membersihkan harta kita dari harta-harta yang tidak halal dan mensucikan jiwa dari apa? Dari sifat sombong, dari sifat pelit, medit, buntut gasir, itu. Jadi mensucikan dari harta dan jiwa kita sendiri. Nah, ini adalah dasar hukum dari kewajiban mengeluarkan zakat. Lalu apa syarat-syarat harta yang wajib dizakati? Yang pertama adalah menjadi milik sempurna. Artinya, harta tersebut sudah dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim yang menjadi muzaki. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Artinya, harta-harta produktif yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, sudah mencapai nisab. Artinya, batas minimal harta sehingga wajib dizakati. Contoh, batas minimal misalkan emas, kalau kita punya emas yang sudah tersimpan selama 1 tahun, dan emas itu sudah mencapai misalkan 90 gram atau 100 gram kita punya, maka kita sudah terkena wajib zakat. Yang keempat adalah harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang atau orang yang menjadi tanggungannya. Artinya, harta yang dikeluarkan untuk zakat itu sudah melebihi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang yang ditanggungnya. Misalkan, kebutuhan pokok saya punya gaji 2 juta, kemudian kebutuhan pokok saya 500.000, kemudian ada orang yang saya tanggung juga 500.000. Itu artinya masih ada 1 juta uang yang tersisa dari kebutuhan itu. Maka 2,5% dari harta itulah yang dari sisa itulah yang kemudian dikeluarkan untuk zakat. Lalu kemudian mencapai haul, artinya harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun.
Bukan harta yang baru dimiliki, tetapi harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, ini adalah syarat harta yang wajib dizakati. Lalu, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa diatur kadarnya dan diatur pula yang menerimanya. Dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wabnis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Surat At-Taubah ayat 60. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Siapa yang dimaksud dengan fakir? Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau usaha. Nah, ini disebut dengan fakir. Lalu bagaimana yang kedua? Yang kedua siapakah yang berhak menerimanya? Yang kedua adalah miskin. Nah, yang miskin ini yang bagaimana? Miskin adalah orang yang memiliki harta atau usaha tapi tidak mencukupi. Ini perbedaannya. Kalau fakir tidak punya harta dan tidak punya usaha. Tetapi kalau miskin punya harta dan punya usaha tapi tidak cukup. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang mengurus dan mengelola zakat. Artinya orang yang menerima dan mendistribusikan zakat. Karena itu perlu dikelola. Nah, itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang diharapkan dapat bertahan dengan akidah keislamannya. Karena biasanya para mu'allaf ini mereka dikucilkan oleh keluarganya, dikucilkan oleh lingkungan sebelumnya. Maka ketika dalam keadaan goyah, maka dia termasuk orang yang berhak menerima zakat agar supaya apa? Bahwa dia istiqomah dengan pilihannya dan dia merasa bahwa orang-orang muslim di lingkungannya adalah saudara-saudaranya yang akan membantunya. Yang kelima siapa? Riqab. Siapa itu riqab? Riqab adalah orang yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan. Mungkin kalau zaman sekarang sudah tidak ada, pada zaman Rasulullah masih ada orang-orang hamba sahaya yang disebutnya yang dimerdekakan. Kemudian yang keenam siapa? Adalah gharimin, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Orang-orang yang terlilit hutang yang bagaimana? Karena semua orang pasti punya hutang. Punya hutang karena cicilan motor, punya hutang karena cicilan mobil, punya hutang karena cicilan-cicilan yang lainnya. Apakah mereka termasuk gharimin? Tidak. Tetapi adalah orang-orang gharimin ini yang termasuk adalah orang-orang yang ketika dia mempunyai hutang untuk hal-hal yang misalkan ketika dia sakit, tidak punya biaya, kemudian dia meminjam dan setelah itu dia tidak mampu membayarnya, maka dia perlu dibantu atau bisa berhak menerima zakat. Yang ketujuh siapa? Yang ketujuh adalah fisabilillah. Siapakah yang fisabilillah? Yaitu segala sesuatu untuk kepentingan Islam. Ini banyak bentuknya. Biasanya fisabilillah ini adalah untuk bangunan-bangunan, misalkan bangunan musolah yang sedang direnovasi atau sedang pembangunan masjid. Nah, itu jika ada zakat yang ini bisa disalurkan ke sana. Untuk apa? Untuk termasuk pada dakwah kepentingan Islam. Nah, kemudian yang terakhir adalah musafir. Musafir adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Tetapi musafir ini pun adalah bukan musafir orang yang sedang jalan-jalan juga kan musafir, tapi bukan mereka yang seperti itu. Tetapi musafir adalah orang-orang yang melakukan perjalanan untuk berdakwah. Nah, ini adalah 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana? Apakah sudah kalian pahami? Jika belum paham, kalian nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa menghubungi saya baik via WA maupun via email. Jadi silahkan kalian pahami dulu, cari referensi-referensi yang lain, nanti masih akan ada pembahasan-pembahasan lain tentang zakat, bagaimana ragam jenis nisab, haul, dan kadar zakat, bagaimana cara menghitung zakat, bagaimana pengelolaan zakat fitrah, dan hubungan zakat dan pajak itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.